Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Yang bersuka cita katakan dengan keras, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, apa kabar semua? Bersama Yesus, luar biasa, dahsyat. Yes, yes, amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita pribadi punya pengalaman tersendiri bersama Bapa. Amin. Dengan cara yang berbeda, saya percaya kita semua punya pengalaman pribadi bagaimana merasakan hadirat lawatan Tuhan, bagaimana dididik Tuhan, dan bagaimana disayang oleh Tuhan. Mungkin caranya Tuhan didik dan lawat saya berbeda dengan cara Bapak Ibu, tetapi semua tujuannya sama, yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, langsung kita buka satu firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat keempat. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kalau Bapak Ibu masih ingat, kita berbicara tentang menjadi mempelai Kristus. Sebelum menjadi mempelai Kristus, kita sebagai hamba, sebagai budak dosa, ditebus oleh darah Yesus Kristus sehingga kita menjadi anak. Tetapi tidak selamanya kita berkutat menjadi anak-anak, tetapi kita akan beranjak dewasa sampai kita punya status mempelai Kristus. Dan saat ini kita semua adalah calon-calon mempelai Kristus yang sedang dipersiapkan Tuhan dalam pesta anak domba Allah di sorga. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya rindu bahwa semua kita di tempat ini adalah orang yang sudah beranjak dewasa di dalam Tuhan. Orang yang sudah tidak makan promina bubur lagi, tetapi sudah terbiasa makan makanan keras. Didikan yang keras dari Tuhan. Karena didikan keras adalah bagi mereka yang dewasa secara roh dan siap menerima pembentukan dari Tuhan. Tetapi orang yang tidak siap, dia mengharapkan apa? Setiap waktu dibelai-belai, dielus-elus oleh Tuhan terus dan tidak mau dewasa. Tetapi kita rindu semua, kita semua di tempat ini Jemaat GB Victory punya satu kerinduan, punya satu komitmen bahwa setiap kita secara pribadi kita rindu untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, manusia batinia atau manusia roh. Nah, saya minta tolong ditampilkan, tadi saya ada siapkan satu gambar. Kita akan melihat bagaimana manusia batinia kita, manusia roh kita dihidupkan di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, di lingkaran paling luar kita terdiri dari tubuh. Semua punya tubuh ya. Orang yang masih hidup pasti punya tubuh yang merespons segala sesuatu yang bersentuhan atau yang berhubungan dengannya. Nah, pertama adalah body atau disebut dengan tubuh. Nah, di dalam tubuh ini Bapak Ibu kita bisa mendengar. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa mendengar suara saya. Itu tandanya punya tubuh. Nah, kemudian bisa disentuh. Coba sentuh kiri kanan, bisa disentuh enggak? Kalau enggak bisa disentuh, jangan-jangan itu dedemit. Masih bisa disentuh semua ya. Nah, kemudian dikatakan apa lagi? Bisa mencium. Kalau ada yang kentut pasti komplain. Bau. Kemudian apa lagi? Ada sight tanda, bisa membaca tanda-tanda. Kalau saya bilang begini, pasti dia nyingkir karena dia ngerti tubuhnya akan digeser. Kemudian apa lagi? Bisa merasakan. Kalau makanannya enak, dia bilang makanan ini enak. Kemudian apa lagi? Bisa mencium tadi sudah. Nah, itu adalah bagian dari manusia kita pertama adalah terdiri dari tubuh jasmani. Nah, tubuh jasmani ini Bapak Ibu, dia akan selalu refleks sebaliknya ketika orang berbuat demikian.
tubuh jasmani itu ketika ditampar, maka refleksnya akan sakit dan dia pasti menampar balik. Coba cubit kiri kananmu dengan kuat lama-lama, dibiarkan begitu saja atau tidak? Pasti akan balas atau berontak. Nah, ini adalah kondisi bagian terluar dari manusia kita adalah manusia tubuh. Tubuh kita yang berada di lingkaran paling luar. Tetapi kemudian masuk ke lingkaran yang dalam disebut soul adalah jiwa. Kalau saya bilang, jangan deh istri orang, takut. Istri saya bilang, sayang kamu cantik. Dia pasti kelepek-kelepek karena dia punya jiwa. Kalau saya bilang kamu jelek, dia bilang nanti di rumah ya. Nah, orang yang punya jiwa membutuhkan affection, kasih sayang. Kemudian dia akan merasakan emosi, ada alasan, kemudian dia akan berpikir logis, dan dia akan berangan-angan. Itu adalah jiwa. Ketika Bapak Ibu lagi ada di tempat ini, dan kemudian berpikir tadi, rumah saya tutup atau tidak, berarti jiwa Anda sedang bekerja. Ketika di tempat ini, ketepatan ditempatkan berdampingan dengan orang yang Anda tidak suka, dan kemudian Anda merasa terganggu, berarti jiwa Anda sedang bergejolak. Ketika Anda sedang duduk di samping pacar Anda akan berbunga-bunga karena jiwa Anda bergejolak karena sifatnya membutuhkan emosi dan kasih sayang. Pada dasarnya Bapak Ibu, orang hanya menekankan terhadap dua item ini adalah tubuh dan jiwa. Jadi jangan heran orang yang hanya mengandalkan tubuh dan jiwa, maka berlaku seperti ini. Engkau tampar saya akan tampar balik karena tubuh saya sakit. Engkau omongin saya di belakang, maka saya akan balas omongin kamu di belakang karena kamu menyakiti perasaan saya, emosi saya. Dua hal ini kalau tidak tercover, maka akan menjadi liar. Makanya tadi dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 4 ada satu bagian yaitu manusia batinia kita atau manusia roh kita yang tersembunyi. Kenapa dikatakan tersembunyi? Karena dia berada paling dalam. Ini paling susah disentuh oleh manusia sendiri, bagian dari tubuhnya. Dia yang sering dimanfaatkan, yang sering dipakai setiap hari hanya tubuh dan jiwa, perasaan. Capek bekerja, di situ akan bekerja tubuh dan jiwanya. Tetapi jarang sekali orang yang terlebih orang di luar Tuhan mengetahui bahwa ada satu bagian yang paling dalam, yang tersembunyi, yang jarang diakses oleh manusia itu sendiri. Nah, kenapa jarang diakses dan kenapa dikatakan tersembunyi? Nah, Bapak Ibu, kita kilas balik ke Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ini ditutup sementara, di minimize. Kenapa dikatakan tersembunyi bahkan oleh kita sendiri, bahkan orang yang sudah jadi orang Kristen jarang menyentuh bagian paling dalam itu. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Lanjut ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu, pada saat itu perintah ini dilanggar oleh manusia. Pertama dimakan oleh Hawa, kemudian kasih ke suaminya Adam. Sering orang bertanya, lah kok gak mati kok katanya. Masih hidup.
Memang Bapak Ibu kalau digambar tadi, tubuh dan jiwanya hidup, tetapi yang paling dalam, minta tolong buka lagi. Tetapi yang paling dalam yang disebut spirit, roh itu mati, di mana di dalam spirit itu terdapat iman di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di luar Tuhan, yang sering kali dihidupkan hanyalah tubuh dan jiwa, sedangkan spiritnya, sedangkan rohnya yang berisi iman di dalam tidak pernah tersentuh dan tidak pernah diakses. Karena alasan pertama apa? Karena mati. Mati oleh karena pelanggaran dan dosa. Satu ayat lagi. Roma 3 ayat 23. Bapak Ibu saya harap diperhatikan dengan baik karena dia punya urutan demi urutan supaya kita paham semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia mati rohnya, imannya mati, maka dia kehilangan kemuliaan Allah yang artinya mengalami keterputusan hubungan dengan Tuhan. Waktu itu Bapak Ibu, ketika manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia sama-sama berada dengan Tuhan, sering bertemu di mana? Di Taman Eden, ketemu muka dengan muka. Tetapi ketika sudah jatuh di dalam dosa, manusia terusir dari Taman Eden. Manusia terusir dari hadirat Tuhan dan mengalami kematian spirit atau roh atau tertidur rohnya. Satu ayat lagi, Efesus 2 ayat pertama. Efesus 2 ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang yang tidak mengerti dia berkata, maksudnya mati bagaimana toh maksudnya? Dari dulu saya lahir sampai sekarang ya hidup terus gak pernah mati. Tetapi yang dimaksud mati itu adalah yang bagian paling dalam itu tadi sehingga tidak mendapatkan kehidupan di dalamnya. Nah, akibat kematian di dalam roh ini Bapak Ibu, ketika hanya mengandalkan tubuh dan jiwa sedangkan rohnya mati, maka akibatnya buka Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kematian kedua kali. Rohnya mati dan ketika tiba saatnya tubuh dan jiwanya akan mati. Maka semuanya selesai. Sebab jika kamu hidup menurut daging dan daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jikalau hidup kita setiap hari hanya mengandalkan tubuh dan perasaan kita, jiwa kita, maka kita akan mati. Tetapi ketika kita menghidupkan roh kita untuk mematikan perbuatan daging dan perasaan kita yang baperan, maka engkau akan hidup. Jadi dua hal yang berlawanan. Engkau memilih hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Kalau kita hidup di dalam roh, maka spirit iman itu akan hidup. Dan perbuatan daging itu, perbuatan perasaan kita akan dimatikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita memilih saya mau hidup di dalam daging saya dan di dalam perasaan saya, maka roh itu akan tetap mati. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tujuannya apa? Menebus dosa dan pelanggaran kita yang menyebabkan roh kita mati. Manusia roh kita mati adalah apa? Oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Supaya apa? Roh kita hidup. Supaya roh kita hidup Bapak Ibu. Nah, untuk kembali berhubungan dengan Allah, maka manusia harus menghampirinya dengan manusia rohnya. Tadi terdiri 3 manusianya, manusia tubuh. Kemudian manusia jiwa dan manusia roh.
Ada 3 bagian. Yang berlaku untuk menyembah Allah adalah manusia, roh yang memimpin perasaan dan tubuhmu. Ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita datang mau bertemu dengan Tuhan, bahwa tubuh dan perasaan tidak akan pernah dapat. Walaupun engkau guling-guling jungkir balik. Karena apa Bapak Ibu? Tubuh dan roh kita terbatas. Saya berikan contoh. Ketika baru pulang kerja, capek mungkin angkat barang, sudah gak ada tenaga. Ketika ngandalkan tubuh ini untuk memuji Tuhan, maka kita bilang aduh capek, gak bisa. WL suruh angkat tangan, gak bisa. Hanya murung aja lihat ke bawah. Karena apa? Tubuhnya capek. Karena tubuh itu pada dasarnya terbatas. Disuruh kerja 8 jam, tubuh itu sudah keok. Ketika tubuhmu capek dan engkau mengandalkan untuk bertemu Tuhan dengan tubuh, itu terbatas sifatnya dan itu tidak layak kepada Tuhan. Kedua, apabila kita datang menyembah Tuhan dengan perasaan kita, kita datang kepada Tuhan karena kita lagi sedih, maka kita hanya menangis saja di dalam hadirat Tuhan. Tetapi tangisannya bukan berasal dari dalam roh. Tangisannya ya karena apa? Karena saya baru disakiti. Itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Perasaan kita akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sekeliling kita. Kalau kita baru disakiti, kita paksa jiwa kita, perasaan kita menyembah Tuhan, maka tidak bisa. Karena akan terfokus kepada saya disakiti. Tetapi Tuhan mau kita menemui Dia dengan roh kita yang sudah dihidupkan. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4:24. Nah, ini dia. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita ingin menghampiri Tuhan, maka kita harus menghampiri Dia dengan lingkaran paling dalam tadi. Adalah spirit, roh, di mana di dalamnya terdapat muatan iman. Tahu nggak tadi di kolom kedua jiwa, di situ ada logis. Perasaan kita akan selalu berpikir logis. Nah, ini dia. Mana? Ya. Di dalam jiwa kita ada namanya logis. Maksudnya apa? Masa sih nyanyi-nyanyi nyembah Tuhan maka masalah saya bisa selesai? Segala sesuatu akan dipikirkan secara logis. Lihat kiri kanan menangis berdasarkan hadirat Tuhan. Ngapain sih nangis terus kerjanya? Tadi habis Tuhan Yesus baik. Kok tiba-tiba sebab itu ku memujimu. Ini ngapain sakit kah orang ini? Orang yang gak mengerti dia akan berpikir yang logis-logis saja. Makanya Tuhan berkata, tidak cukup engkau menghampiri saya hanya dengan 2 ini. Tetapi harus yang paling dalam, yaitu roh yang di dalam terdapat muatan iman. Muatan iman apa maksudnya? Kita percaya bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan, Tuhan pasti hadir. Ketika kita datang menyembah Tuhan dengan roh kita, maka roh kita dan roh Tuhan berkasih-kasihan. Terjadi penyatuan roh dan kita merasakan hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, menghampiri Tuhan tidak bisa dengan hanya tubuh dan perasaan. Tetapi harus dengan roh kita yang mempengaruhi tubuh kita dan jiwa kita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi menyembah Tuhan tidak bisa hanya dengan tubuh dan jiwa kita. Harus roh yang hidup. Nah, bagaimana untuk menghidupkan roh ini yang dikatakan di perjanjian lama juga di dalam Roma dikatakan kehilangan kemuliaan Allah adalah sudah mati. Nah, untuk menghidupkan kembali roh kita, manusia roh kita, maka harus terima Yesus sebagai juru selamat, itu harga mati. Amin. Kolose 2:13. Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Cari di kolong langit manapun tidak ada cara untuk menghidupkan lingkaran kecil itu yang tidak tersentuh.
Allah itu roh dan barang siapa? Bukan ini. Kolose 2 ayat 13. Ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah. Bapak Ibu yang percaya bahwa rohnya dihidupkan Allah, katakan amin. Yang diam berarti tidak percaya. Yang percaya bahwa rohnya dengan kematian Yesus Kristus sudah dihidupkan, katakan amin. Nggak ada cara lain selain engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, saya kembali sedikit. Yang membuat manusia roh kita mati adalah pelanggaran dan dosa. Kemudian Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita, maka Dia menghidupkan kembali kita di dalam roh. Jadi lengkap sekarang Bapak Ibu. Terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Punya tiga-tiganya? Yang punya tiga, lambaikan tangan. Punya tiga, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Oleh karena kebaikan Tuhan, engkau punya yang ketiga ini, yang terakhir. Yang dulunya susah diakses, tertutup dengan rapat, tidak tersentuh. Tapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, mengampuni pelanggaran kita, maka spiritmu, rohmu hidup bersama dengan Kristus. Haleluya. Nah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau terima, maka akses itu dibukakan. Sekarang engkau tidak hanya terdiri dari tubuh dan perasaan lagi. Tidak terdiri hanya tubuh dan jiwa lagi. Tetapi engkau punya satu perhiasan batinia yang tersembunyi, yang berharga di mata Allah dan tidak binasa. Ingat, manusia roh itu tersembunyi, berharga di mata Allah dan tidak akan binasa. Itulah yang membawa kita ke dalam kehidupan kekal nantinya. Ketika manusia roh ini semakin hari semakin diperbaharui. Karena apa? Tubuh jasmani kita dan jiwa kita akan binasa. Tetapi Roh Kudus ke manusia roh kita kekal selama-lamanya bersama Yesus Kristus. Nah, sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka selanjutnya kita buka Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Yohanes 15, 4 sampai 6. Nah, sesudah terima, maka Tuhan berkata apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Roh Kudus itu siapa? Allah sendiri. Nah, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, sesudah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh hidup. Tetapi ibarat ranting, kalau terpisah dari induknya, dari batang pohonnya, maka apa yang terjadi? Akan kering, lama-lama mati lagi. Orang Kristen yang terima Tuhan Yesus kemudian tidak mau nempel, tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Memang pada saat engkau terima Yesus, engkau beroleh penghidupan. Tapi kalau engkau tidak pernah nempel, engkau pasti mati juga. Maka Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita butuh penghidupan yang berkelanjutan. Seringkali kita tidak sadar Bapak Ibu. Ketika kita dalam pergumulan, di dalam masalah, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nempel sedikit. Ketika masalah selesai, keluar lagi, nggak nempel lagi.
Ada masalah, mau nempel lagi. Selesai masalah, kabur lagi. Orang yang suka nempel kabur, pasti akan kering suatu saat. Tetapi orang yang selalu melekat kepada pokok anggur yang benar, akan selalu mendapatkan penghidupan dari Tuhan. Rohnya setiap hari akan bertumbuh, akan semakin perkasa rohnya di dalam Tuhan. Nah, melekat pada pokok anggur dan menyerap nutrisi yang ada di dalamnya. Kenapa Tuhan bilang melekat kepada aku? Karena di dalam Tuhan terdapat segala sesuatu yang kau butuhkan untuk pertumbuhan rohanimu. Amin. Orang yang menerima Yesus, melekat kepada Yesus, maka dia punya satu habit atau kebiasaan, yaitu menyerap firman Tuhan, menyerap Roh Kudus setiap hari di dalam pokok anggur yang benar. Caranya gimana, Pak? Setiap hari engkau punya gaya hidup, dimanapun engkau berada, engkau sembah Tuhan. Ada waktu kosong, nyerap nutrisi dari Tuhan dulu, nyembah Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena ini yang menghidupkan roh kita. Nutrisi manusia roh kita apa? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau firman Tuhan dan Roh Kudus tidak pernah engkau terima dari Allah, tidak pernah ada niat untuk mendapatkan firman dan Roh Kudus itu, maka sama saja kita tidak pernah melekat kepada Tuhan. Karena orang yang melekat kepada Tuhan pasti akan rindu setiap hari menerima lawatan Roh Kudus dan juga menerima firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ada satu contoh tapi saya tidak sebutkan namanya. Suatu hari sedang berdoa di suatu tempat, kemudian orang ini berkata, dulu dia udah saya katakan gak apa-apa kasih contoh tapi jangan sebutkan nama. Dia berdoa, Bapak, berbicaralah kepada aku Bapak. Berbicaralah Tuhan. Saya yang dengar geleng-geleng kepala ini orang minta Tuhan bicara, minta Tuhan bicara. Saya bilang, Tuhan tuh bicara setiap hari. Tuhan tuh bicara lewat firman Tuhan nih. Baca nih Tuhan mau bicara. Kamu minta Tuhan bicara tetapi tidak pernah mau baca firman Tuhan. Lah gimana kamu bisa mendengar suara Tuhan? Ini firman Tuhan sendiri dan ini Allah sendiri. Kalau mau Tuhan berbicara lebih banyak baca firman Tuhan. Ketika engkau puas dengan firman Tuhan, akan ada penyataan-penyataan secara pribadi. Tuhan akan ingatkan apa yang sudah engkau terima dan pelajari. Nanti kita akan lihat selanjutnya bagaimana peran Roh Kudus. Jadi stop deh doanya, Tuhan berbicaralah. Tapi firman Tuhan aja gak pernah baca. Tuhan ini loh saya bicara nih, baca baik-baik. Tuhan berbicara banyak di sini, amin. Banyak rahasia yang Tuhan bukakan bagi sini kita anak-anaknya. Kalau kita mau rajin baca firman Tuhan. Jangan lewati satu hari pun tanpa engkau menerima lawatan Roh Kudus. Tanpa engkau merasakan Roh Kudus dan menerima firman Tuhan. Karena itulah yang membuat rohmu perkasa di bumi ini. Amin. Nah, roh kita akan hidup Bapak Ibu ketika melekat selama-lamanya kepada Yesus. Nah, prinsipnya ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau harus ambil satu komitmen. Engkau harus apa? Melekat selama-lamanya kepada Yesus. Bapa, izinkan aku melekat selama-lamanya. Izinkan kami melekat selama-lamanya Bapa. Dan kita sudah tahu jawabannya. Tuhan pasti berkata, sini nak melekat dekat-dekat. Karena Tuhan sendiri yang katakan. Setelah kita terima Yesus, melekatlah kepada Tuhan. Karena ada banyak hal yang Tuhan ingin perbaiki di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan ingin intervensi di dalam kehidupan kita. Supaya pas semakin hari, hidup kita semakin diperbarui di dalam Roh Kudus. Nah, harus ada kerinduan Bapak Ibu. Kerinduan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau tidak ada kerinduan, saya percaya kalau Bapak Ibu tidak ada kerinduan untuk mendengar Tuhan berbicara, tidak ada kerinduan untuk engkau mengenal pribadi Tuhan, engkau akan baca satu ayat dan engkau akan mengantuk.
Apalagi kalau Bapak Ibu baca bilangan. Di situ Anda akan diperhadapkan kepada keturunan-keturunan, kemudian apalagi masuk imamat lagi, semua hukum-hukum. Maka engkau berkata, Tuhan, saya bingung. Tapi kalau ada kerinduan, Tuhan akan bukakan banyak hal kepada kita. Akan dibukakan kepada manusia roh kita, bukan kepada tubuh dan jiwa kita, tetapi lewat roh kita. Tuhan akan bukakan banyak rahasia ilahi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, setiap hari harus ada kerinduan. Kalau kita rindu, maka setiap saat kita pasti ingin bertemu. Ketika saya pacaran sama istri saya rindu. Sehingga saya rindu ingin selalu bertemu. Bahkan kami tidak bisa terlalu lama, pasti mau pengen bertemu lagi. Karena apa? Ada rindu. Rindulah kepada Tuhan. Hauslah kepada Tuhan. Laparlah akan kebenaran firman Tuhan. Gimana sih kalau orang lapar? Saya pernah lapar Bapak Ibu. Lapar, sangat lapar. Nasi putih pun rasanya enak sekali. Hanya nasi putih. Biasanya kalau nggak lapar makan nasi putih saja, biasanya agak kurang bisa masuk. Begitulah kondisi kita kalau lapar. Apapun yang ada di dalam firman Tuhan kita sikat semuanya. Apapun yang ada di dalam firman Tuhan kita rindu, Tuhan, apa maksud ini Tuhan? Saya rindu untuk dibukakan untuk saya. Itu adalah sikap orang yang lapar, haus, rindu akan Roh Kudus dan kebenaran firman Allah. Nah, Bapak Ibu, setelah manusia roh kita dihidupkan, manusia batinia kita yang tersembunyi, berharga dan tidak binasa sudah dihidupkan oleh karena kita terima Yesus dan kita melekat kepada pokok anggur, maka saya catat setidaknya kita akan mengalami 4 hal ini. Pertama, ketika manusia roh kita dihidupkan, maka kita akan merasakan hal yang pertama. Pertama adalah kita akan sensitif atau peka terhadap Roh Kudus. Roma 8 ayat 5b. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Ketika kita sudah hidup di dalam roh, manusia roh kita sudah dihidupkan, maka yang kita pikirkan adalah hal-hal yang dari roh yang menciptakan apa? Sensitivitas atau kepekaan kita terhadap Roh Kudus. Kepekaan kita terhadap pekerjaan Roh Kudus. Saya berikan contoh. Ketika WL di depan bernyanyi, maka saya percaya orang yang manusia rohnya sudah hidup, dia akan bergejolak rohnya di sana. Amin. Orang yang rohnya sudah dihidupkan, ketika memuji menyembah Tuhan, baru dari awal saja, maka rohnya akan bergejolak untuk merasakan hadirat Tuhan. Karena apa? Sensitif. Dia sudah mengerti Bapak Ibu. Kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau ketika kita menyembah Tuhan. Semakin hari kita semakin sensitif. Seperti hubungan pasangan suami istri. Suami istri itu semakin hari semakin peka dan semakin sensitif. Pak Aris cuma kedipkan mata, pasti Bu Irma sudah tahu apa yang dimaksud Pak Aris. Karena apa? Sudah tercipta hubungan yang dalam dan sensitif setiap hari. Karena apa? Sering bertemu. Begitu juga kita dengan Roh Kudus, kita bergaul karib dengan Roh Kudus setiap hari dan manusia roh kita hidup, maka ada rasa sensitivitas terhadap pekerjaan Roh Kudus. Ketika firman Tuhan diberitakan, rohmu bergejolak, engkau ambil firman Tuhan menjadi bagianmu pribadi. Jadi ketika firman Tuhan diberitakan, bahkan mungkin dengan volume suara saya yang seperti ini, engkau malah mengantuk. Bisa jadi tanda tanya, rohmu hidup atau mati. Ketika firman Tuhan diberitakan, maka saya percaya orang yang manusia rohnya hidup,
dia akan bergejolak di tempat duduknya untuk menyambut firman Tuhan. Orang yang manusia rohnya hidup, ketika menyembah Tuhan, dia akan merasakan atmosfer surgawi di mana dia berada. Roh yang kita miliki ini, ketika sudah dihidupkan karena Tuhan mengampuni pelanggaran kita, maka kita juga akan sensitif terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa merasakan lawatan Roh Kudus di mana kita beribadah, di mana kita berada. Amin. Nah, sensitif apa maksudnya? Kita peka terhadap suara Tuhan. Ketika kita sudah baca firman Tuhan, maka ada saat-saat tertentu Tuhan akan ingatkan kita. Ketika kita sedang menjalani satu problema hidup, maka firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita. Tuhan akan ingatkan. Kemudian apa lagi? Kita mampu menyembah Tuhan dengan roh. Barang Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kemudian Bapak Ibu, iman kita dibangun ketika kita mendengar suara daripada Roh Kudus dan firman Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, pastikan setiap kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan, ada iman yang dibangun di dalam dirimu. Amin. Itulah yang dimaksud datang beribadah tapi tidak pulang dengan sia-sia. Karena ada iman yang dibangun lewat firman Tuhan dan lewat penyembahan di dalam roh. Doa saya Bapak Ibu, setiap kita malam hari ini yang di tempat ini, kita pulang, pasti iman kita dibangun. Tidak ada yang terkecuali, yang baru, yang lama, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, tidak ada yang pulang dengan sia-sia, tetapi dibangun oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Karena apa? Manusia rohnya sudah dihidupkan. Maka merespon untuk menerima firman Tuhan dan Roh Kudus. Yang kedua, setelah kita sensitif atau peka terhadap pekerjaan Roh Kudus, maka kita akan diubahkan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5:25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Kalau kita sudah merasa, saya sudah terima Yesus, roh saya sudah dihidupkan, baiklah engkau juga, manusia rohmu, dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidupnya berubah. Amin. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang manusia rohnya sudah hidup, hidupnya pasti berubah di dalam Yesus. Jadi nggak ada alasan engkau berkata, saya sudah begini dari dulu. Saya orang udah tersinggung dari dulu udah memang begini. Saya pemarah dari dulu udah begini. No. Ketika engkau benar-benar hidup dalam Roh Kudus dan manusia rohmu hidup, engkau pasti berubah. Yang setuju katakan amin. Tidak ada alasan engkau berkata, saya sudah begini dari sononya. Saya memang dibentuk dengan karakter seperti ini. Mau luar biasa? Maka jangan lakukan yang biasa-biasa. Lakukan juga hal luar biasa di dalam Yesus. Kita diciptakan Tuhan, diubahkan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin kemana? Semakin hari berubah karakternya Bapak Ibu. Ketika manusia roh kita hidup, maka kita akan diubahkan seturut kehendak Bapa. Kita harus mengerti, manusia roh saya sudah hidup, maka saya mau hidup menurut kehendak Bapa, bukan menurut kehendak saya pribadi. Setuju? Setuju kalau kita berkata, Tuhan saya tidak mau hidup menurut kehendak saya, tetapi saya mau hidup menurut apa kehendak Bapa. Haleluya. Itu yang kedua, kita pasti diubahkan. Karena ketika Roh Kudus sudah hidup, dia akan berbuah, dia akan bekerja mengubah setiap pribadi di tempat ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh, nah itu tadi ketika manusia roh kita hidup, dia pasti dikatakan melekat kepada Tuhan, dia pasti akan berbuah. Dan buahnya adalah kasih. Orang yang dulunya tidak tahu cara mengasihi, baik mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ketika sudah dipimpin oleh Roh Kudus, manusia rohnya hidup, maka dia pasti tahu mengasihi. Amin.
Orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia rohnya hidup, maka dia akan merasakan sukacita. Yang dulunya tidak bisa bersukacita, muka murung terus setiap hari. Ketika dia sudah hidup di dalam Yesus, hidupnya pasti merasakan sukacita apapun yang terjadi. Merasakan damai sejahtera. Sabar. Orang yang dulu tidak sabar, kalau hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidupnya akan sabar. Kalau engkau tidak pernah jadi manusia sabar, minta Tuhan intervensi hidup saya. Tuhan, saya mau sabar. Saya mau buah ini tumbuh di dalam hidup saya. Sabar. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika manusia roh kita hidup melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan berubah karena di dalamnya ada buah-buah roh yang semakin hari membimbing kita untuk seperti ini. Orang yang dulunya tidak bisa menguasai diri, sumbu pendek, langsung disentuh, langsung teriak. Semakin hari semakin bisa menguasai diri. Karena apa? Roh Kudus mengintervensi hidupmu. Roh Kudus mempengaruhi hidupmu menurut kehendak Bapa. Ditambah lagi kalau kita sudah rela dan berkata, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu, satu doa saya secara pribadi kepada Tuhan ketika saya berdoa dalam hal apapun itu. Saya selalu berkata di dalam hati saya ketika dalam kesendirian saya berkata begini. Jadilah menurut kehendak Bapa. Apapun yang saya lakukan. Apapun yang saya jalani di dalam kehidupan saya ini, biarpun kiri kanan, bla ini itu, saya hanya bilang, jadilah menurut kehendak Bapa. Saya tidak mau melawan, jadilah menurut kehendak Bapa. Amin. Mau Bapak Ibu? Enak. Enak bagi roh kita ketika kita berkata, jadilah menurut kehendak Bapa. Meskipun daging dan jiwa ini rasanya sakit sekali, tetapi roh kita akan merasakan damai sejahtera. Engkau akan merasakan kemenangan yang luar biasa. Ketika rohmu mengalahkan perasaan dan sakitnya tubuhmu. Amin. Haleluya. Masih semangat? Amin. Haleluya. Ya, kita lanjut. Pertama tadi kita akan sensitif dan peka terhadap Roh Kudus. Kemudian kita akan diubahkan oleh Roh Kudus. Dan ketiga, ini yang tadi saya katakan. Hidup kita akan diintervensi oleh Roh Kudus. Atau kita akan merasakan intervensi ilahi di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau saya tanya di tempat ini, pasti punya pengalaman pribadi, bahkan saya sudah dengar banyak. Orang yang dulunya merokok, gak bisa berhenti sama sekali. Tapi ketika percaya Tuhan terima Roh Kudus, maka dia bisa berhenti merokok. Kenapa bisa demikian? Karena ada intervensi Roh Kudus di dalamnya. Mari kita baca satu ayat. Bapak Ibu, Galatia 2 ayat 20. Galatia 2:20. Namun aku hidup. Nah, ini adalah Paulus Bapak Ibu. Awalnya dia hidup menurut apa yang dia mau. Apa sih karakternya? Dia membunuh orang-orang Kristen. Bahkan dia meminta surat tugas SK untuk menghabisi seluruh orang Kristen di Roma. Tetapi ketika Tuhan memaksa dia untuk bertobat, Roh Kudus hidup di dalam dia, maka Roh Kudus mengintervensi hidupnya setiap hari. Roh Kudus membimbing hidupnya, Roh Kudus mengambil alih hidupnya. Sehingga dia berubah 180 derajat. Dari yang tadinya mengejar orang Kristen, ingin membunuhnya. Kemudian sekarang apa? Dia yang dikejar orang Kristen karena dianggap masih pembunuh. Itu pengalaman Paulus luar biasa kalau Bapak Ibu baca. Itu pengalaman Paulus luar biasa. Mulai dari dia buta ketika dia mau berangkat. Kemudian ketika dia dikejar-kejar ingin dibunuh. Dia sampai diturunkan di dalam keranjang, di dalam gerbang yang tinggi. Supaya apa? Supaya hidupnya memuliakan Tuhan.
Dia sadar maksud apa yang harusnya jadi prioritas hidupnya. Yang dulu prioritas hidupnya mau membunuh orang Kristen. Sekarang apa? Dia mau mengkristenkan orang. Karena dia tahu bahwa hidup di dalam Yesus jauh lebih berharga dari hidup apapun di dunia ini. Dia mau menderita Bapak Ibu. Dia punya pangkat yang luar biasa. Dia kaya. Dia teolog terkenal. Tetapi dia tinggalkan semua itu. Ketika Roh Kudus mengintervensi hidupnya. Ketika kuasa ilahi mengintervensi dan menguasai hidupnya Bapak Ibu. Nah, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Iman itu tadi berada di mana? Di dalam hidup, di dalam roh. Lingkaran paling dalam. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Jadi intervensi ilahi, intervensi Roh Kudus ini akan terjadi ketika kita bersedia menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Amin. Satu pertanyaan. Ketika Tuhan datang di dalam hidupmu, engkau jadikan dia tamu atau tuan? Kalau hanya sebatas tamu Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan engkau mengizinkan dia melakukan apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus datang di dalam hidupmu, di Wahyu dia katakan saya berdiri di ambang pintu dan mengetok, apakah ada yang membuka? Ketika engkau buka pintu dan engkau jadikan dia sebagai tuan, bukan tamu. Bapak Ibu ingat baik-baik, Tuhan Yesus adalah tuan, bukan tamu. Ketika engkau jadikan dia tuan di dalam hidupmu, maka dia akan intervensi keseluruhan hidupmu. Dia akan ubahkan hidupmu. Bapak Ibu, Paulus merasakan hal yang luar biasa pengalaman bersama Tuhan Yesus. Sehingga dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berkata saya hidup bukan hidupku lagi. Tapi hidup saya ini milik Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sederhanakan begini. Dia berkata begini, Tuhan ambil alih seluruh hidup saya menurut kehendak Bapa. Saya tidak mau menurut kehendak saya lagi. Saya sudah hidup beberapa tahun menurut apa yang saya mau. Sekarang tiba waktunya Tuhan setir hidup saya. Dan benar-benar Paulus mengalami hal yang luar biasa. Karena apa? Dia mengizinkan hidupnya diintervensi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu kalau hari-hari ini kita masih lemah, kita sering jatuh. Minta Bapak intervensi kehidupan kita. Minta Bapak kendalikan dan kuasai hidup kita. Maka Tuhan akan ubahkan kita menjadi mutiara yang indah. Amin. Minta Bapak kuasai keseluruhan hidup kita. Maka Tuhan berkata, segala sesuatu Tuhan adakan untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup dan hidup saya. Nah, kemudian Yohanes 16 ayat 8, ketika intervensi Roh Kudus terjadi, intervensi ilahi terjadi, maka hal ini juga terjadi. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu, ketika hidup kita dikuasai, diintervensi, diatur, disetir oleh Roh Kudus, maka dia akan setiap waktu menginsafkan kita akan dosa. Ketika kita hendak berbuat dosa, dia akan bilang, woi itu dosa, jangan lakukan. Akan mengingatkan kita setiap waktu akan kehendak Bapa. Karena apa? Dia hidup di dalam kita. Dia berperan aktif di dalam hidup kita. Dia kuasai hidup kita. Dan dia juga bekerja menginsafkan kita akan dosa. Ketika kita hampir jatuh di dalam dosa. Ketika sudah mulai ada angan-angan untuk berbuat dosa, Roh Kudus akan bekerja. Hei jangan. Bapak Ibu saya punya satu kejadian lucu. Saya pernah cerita kepada istri saya dan istri saya tertawakan saya. Pernah satu kali di Jogja. Ini memang lucu Bapak Ibu. Di Jogja kemudian saya melihat ada bapak-bapak yang jalannya pincang. Dia tuh ngemis. Tapi saya lihat duitnya banyak dia hitung. Daging saya naluri saya liar berimajinasi. Tadi ada imajinasi ya. Saya cuma bilang begini. Andaikan saya ambil duitnya, saya kabur dan lari, pasti dia tidak bisa kejar saya.
Tapi itu saya nggak mau lakukan, cuma berimajinasi. Saya baru berpikir, saya katakan begitu sambil jalan. Kemudian saya pakai baju rapi seperti begini karena kami harus bertemu satu sekolah untuk penawaran program kami waktu itu di Jogja. Kemudian saya jatuh, Bapak Ibu, ini saya lecet semua. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan cuma bercanda loh, nggak dilakukan. Dan semenjak saat itu saya bilang, kayaknya nggak boleh berpikir seperti itu deh. Jangankan melakukan, berpikir saja udah langsung diintervensi oleh Tuhan. Saya jatuh, baju saya kayaknya sobek, ini memar dan ini luka. Saya bilang waduh. Tapi saya berterima kasih Tuhan sudah ingatkan saya. Karena walaupun cuma di dalam pikiran, tetapi secara tidak langsung itu menjadi benih dosa di dalam hidup saya. Kenapa? Apa yang membuahkan dosa? Keinginan daging. Saya tidak akan mencuri dan tidak akan bisa melakukan itu. Cuma berimajinasi. Itulah tadi perasaan itu. Akan ada imajinasi. Saya pikir, dia di sana kan. Saya lihat ada 5.000, 20.000. Banyak juga nih pengemis duitnya. Andaikan saya ambil itu duit, dia pasti gak bisa kejar saya, dia pincang. Saya bisa kabur dan lari. Baru beberapa saat kemudian saya jatuh, lecet-lecet badan saya. Dan sejak saat itu saya bertobat untuk berpikir buruk. Bapak Ibu, ketika kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, manusia roh kita hidup, maka setiap saat akan ada intervensi ilahi dari Tuhan. Engkau malas datang beribadah hari ini, pasti Tuhan akan intervensi. Harinya Tuhan, hari ke-7 perhatian, temui Tuhan. Apalagi, engkau malas bangun pagi, engkau pernah alami enggak? Bapak Ibu pernah alami enggak? Bangun pagi itu rasanya berat. Tetapi ada intervensi dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa bangun pagi dan menyembah Tuhan. Dulu saya pernah dengar cerita dari Ibu Irma. Pak Aris itu dulu gak pernah begitu. Katanya pagi-pagi saya masih tidur, di kamar sebelah ada yang doa. Itu bisa terjadi karena apa? Karena ada intervensi ilahi, ada intervensi Roh Kudus yang memampukan kita, yang menguasai kehidupan kita untuk melakukan kebenaran Allah. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Ketika manusia roh kita sudah hidup, maka kita akan merasakan intervensi oleh Roh Kudus. Intervensi ilahi. Yang terakhir, Yohanes 16 ayat 3. Poin terakhir ketika kita hidup di dalam roh, manusia roh kita hidupkan. Maka kita dimampukan untuk melakukan firman Allah. Amin. Kalau kita berusaha melakukan firman Allah dengan perasaan dan tubuh kita. Bisa sih bisa. Tapi paling bertahan beberapa hari saja, pasti engkau akan capek. Orang yang sabar oleh karena pekerjaan Roh Kudus berbeda dengan orang yang berusaha sabar dengan dagingnya. Orang nakal lewat, ya shalom. Iya, tapi di dalam hati ngang. Gas, ngang. Shalom. Shalom Faris. Sehat? Orang yang berusaha sabar dengan produk kesabaran dari buah roh berbeda. Pak Aris berusaha sabar, saya jamin paling 1 minggu capek. Tapi kalau kesabaran itu karena dimampukan oleh Roh Kudus dan itu merupakan produksi daripada iman dan buah-buah Roh Kudus, itu sifatnya kekal dan abadi. Amin. Sabar yang dibuat-buat pasti tidak akan bertahan. Coba sendiri. Tapi sabar yang daripada Roh Kudus itu kekal selama-lamanya. Walaupun banyak hal yang terjadi. Pasti kita akan bisa melakukan segala sesuatunya. Karena apa? Bukan daging kita yang berusaha melakukan. Tetapi apa? Roh Kudus. Nah. Dan kalau ia datang, 16 ayat 13. Maju lagi ayat 13. 16 ayat 13. Saya tahu Bapak Ibu udah mulai resah karena saya tahu saya sudah cukup lama. Sabar sedikit, sudah mau selesai. Tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin. Pertama, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Makanya kamu mampu sabar karena dipimpin di dalam kebenaran. Makanya engkau bisa merasakan damai sejahtera karena engkau dipimpin di dalam kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahkan hal-hal yang akan datang, Roh Kudus akan bukakan di dalam roh manusia, roh kita. Satu ayat lagi, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus itu sendiri yang akan mengajarkan engkau sabar, untuk mengampuni, untuk bersuka cita, untuk merasakan damai sejahtera. Roh Kudus sendiri yang akan mengajar. Bukan engkau mengajar dirimu sendiri, tapi Roh Kudus yang akan mengajar. Dan akan mengingatkan. Nah itu tadi, mengajar. Tadi pertama memimpin, kedua mengajar, kemudian dia mengingatkan apa yang sudah diajarkan. Mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepada kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita manusia roh kita dihidupkan bersama-sama dengan Yesus Kristus, hal keempat yang akan kita rasakan setidaknya, kita akan dimampukan untuk melakukan firman Allah. Kalau ada orang menampar pipi kirimu, maka berikan juga pipi kananmu. Kalau tubuhmu yang bereaksi, tidak akan berhasil. Kalau perasaanmu dan jiwamu yang bereaksi, tidak akan berhasil. Tubuh dan jiwa berkata balas. Tetapi rohmu dari dalam berkata, hei tubuh dan jiwa ampunilah. Maka tubuh dan jiwa akan tunduk kepada roh. Kalau rohmu lebih kuat. Amin. Dia akan memampukan kita untuk melakukan firman Allah. Tapi Tuhan, saya udah ampuni yang kemarin. Hei 7 kali 7 kali 7 banyak, ampuni. Itu hanya mampu dikerjakan oleh manusia roh kita. Manusia tubuh dan manusia perasaan kita tidak berdaya apa-apa. Karena pada dasarnya di dalam tubuh dan di dalam perasaanmu terdapat benih dosa di dalamnya. Dia dihajar, dia akan hajar balik. Firman Tuhan berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kau tinju saya tinju balik, awas. Tapi Roh Kudus berkata, ampunilah. Makanya paling dalam itu tadi, kembali ke gambar tadi. Ketika spirit kita hidup, maka dia akan menguasai jiwa dan tubuh kita untuk melakukan kebenaran firman Allah. Karena apa? Di dalamnya ada iman yang mampu menaklukkan segala alasanmu, imajinasimu, kasih sayang yang kau butuhkan, emosi yang kau rasakan, juga pendengaran segala sesuatu akan dikuasai oleh apa? Oleh rohmu ketika engkau hidup di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau saat-saat ini kita masih bertanya, Tuhan, bagaimana supaya saya sensitif dan peka terhadap Engkau? Tuhan, bagaimana supaya hidup saya diubah? Tuhan, bagaimana saya memperoleh intervensi ilahi? Tuhan, bagaimana saya supaya mampu melakukan kebenaran firman Tuhan? Jawabannya cuma satu, manusia rohmu harus hidup. Amin. Ataupun orang Kristen, manusia rohnya pernah hidup dan sekarang tertidur, bangunkan dia dengan Roh Kudus. Amin.